Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurida Andela Putri. I'm from English class 5A. In this video, I will explain how the learning process uses a grammar translation method. Before that, I will explain what the grammar translation method is, or simply called GTM. Grammar translation method is a teaching method commonly used to teach grammar with the main characteristic of focusing on translation and memorizing verb forms. When teaching, the teachers usually explain the material using the local language or Indonesian language. Dalam penerapannya, selain menggunakan bahasa ibu atau bahasa lokal, bahasa Indonesia dalam proses pembelajarannya, grammar translation method ini juga hanya terfokus pada pembentukan kata dalam sebuah kalimat dengan susunan gramatikal. Jadi fokus utama belajar grammar translation method ini adalah bagaimana pembentukan kata dalam sebuah kalimat dengan kaidah gramatikal yang baik dan benar. Kemudian saat membaca sebuah teks atau dalam proses penerjemahan, yang difokuskan itu adalah bagaimana pembentukan atau penyusunan katanya, bukan isi atau konten dari teks tersebut. Kemudian teknik pengulangan atau drilling sangat digunakan dalam metode grammar translation method ini, karena diharapkan dengan adanya teknik drilling ini siswa dapat benar-benar memahami bagaimana teknik atau materi yang sedang dipelajari dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, pelafalan kata atau pronunciation itu tidak terlalu diperhatikan dalam pembelajaran menggunakan grammar translation method. Tujuan utama dari menggunakan metode grammar translation method ini adalah diharapkan siswa dapat menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan menggunakan susunan gramatikal atau pembentukan kata yang baik dan benar. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Simple present tense ini adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menunjukkan waktu saat ini atau waktu sekarang, dan juga untuk menunjukkan sebuah kejadian yang kita lakukan berulang-ulang atau disebut dengan habit atau kebiasaan. Simple present tense ini juga terdapat dalam dua bentuk, yaitu nominal dan verbal. Perbedaan dari keduanya adalah slightly different ya, atau sedikit perbedaan, yaitu untuk simple present tense dalam bentuk nominal itu tidak terdapat kata kerja di dalamnya, sedangkan untuk kalimat verbal itu terdapat kata kerja. Untuk hari ini kita akan membahas simple present tense dalam bentuk nominal terlebih dahulu. Untuk kalimat yang menggunakan simple present tense ini dalam bentuk nominal itu ada rumus tersendiri yang digunakan dalam pembentukan kalimatnya ya, seperti yang telah Ibu tulis di papan tulis. Rumus dalam simple present tense dalam bentuk nominal ini juga terdapat dalam tiga bentuk kalimat ya, ada yang kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif itu rumusnya subject plus to be plus complement atau predikat. Subjek ini dapat berupa nama orang, kemudian kata orang tunggal, kata orang pertama yaitu I, kemudian kata ganti orang ketiga yaitu he, she, it, kemudian dapat juga kata benda jamak ya, seperti we, they, you,
Kemudian to be ini dapat berupa am, is, dan are. Am ini digunakan untuk subjek I, hanya digunakan untuk subjek I. Sedangkan to be is itu digunakan untuk kata ganti orang ketiga, yaitu he, she, it. He, she, it itu menggunakan to be is. Sedangkan to be are itu digunakan untuk subjek dalam bentuk jamak, seperti you, we, they. Oke, seperti itu ya. Dan predikat atau kata keterangan. Kemudian dalam bentuk negatif atau kalimat negatif itu rumusnya subjek plus to be plus not plus complement. Rumusnya hampir sama dengan rumus yang positif, hanya saja ditambah not setelah to be. Kemudian untuk rumus kalimat interrogatif atau pertanyaan, question, itu diawali dengan to be di awal kalimat, bukan subjek, yaitu menjadi to be plus subjek plus complement atau predikat, dan tidak lupa dengan menambahkan question mark ya, atau tanda tanya setelahnya. Untuk lebih jelas kita langsung saja ke contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu menggunakan kata saya lapar. Saya lapar itu bahasa Inggris saya itu I, ya kan? I. Kemudian to be dari I adalah am. Menjadi I am. Lapar itu bahasa Inggrisnya hungry. Jadi kalimatnya menjadi I am hungry. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu I, kemudian plus to be subjek I, plus to be am, kemudian plus not, karena dia kalimat negatif ya, plus not menjadi I am not hungry plus complement. Jika menjadi kalimat dalam bentuk interrogatif, itu dia menjadi to be am plus subjek I plus complement hungry. Kalimatnya menjadi am I hungry, seperti itu. Untuk contoh selanjutnya menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Contohnya dia adalah seorang pelajar. Dia perempuan ya di sini. Jadi kalimatnya she is a student. She is a student. Untuk kalimat negatifnya she is not. She is not a student. Karena dia menggunakan to be is karena dia kata ganti orang ketiga ya. Kemudian untuk interrogatifnya yaitu is she a student? Is she a student? Gitu. Untuk selanjutnya silahkan kalian buat contoh kalimat menggunakan simple present tense dalam nominal ini dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian kalian tulis di papan tulis. Kemudian akan ibu koreksi bagaimana hasil kerja kalian ya. Untuk yang belum paham silahkan untuk dipertanyakan. Baiklah, mungkin kira-kira seperti itu penerapan grammar translation method pada proses pembelajaran di dalam kelas. I think that's all my videos today. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.